Oke, jadi kali ini aku mau review custom ROM MIUI Cina 1203 stabil untuk Android 10 dari Wired 404 alias Dark Elixir Arijit Saha ya. Dan ada notis di sini, you can flash Nick Core after flash card ROM will take time for boot, kira-kira ya 6-7 menit. Jadi custom ROM ini belum ada gapsnya ya. Ini adalah custom ROM MIUI yang belum ada gapsnya, yang pertama kali aku tes. Yang biasanya kan sudah ada gapsnya ya, tapi ini masih belum ada karena ini mungkin dari MIUI Cina ya. Pertama kali dibuka seperti ini. Untuk hardware-nya ada ini ya, ini bisa dihapus ya, Mi Store, terus AirStar ini bisa dihapus. Kalau ada tampilan seperti ini abaikan aja. Jadi tadi sudah sempat aku record ya, layarnya, dan ini contohnya ini bisa dihapus. Udah kira-kira seperti itu. Kemudian untuk kamera yang dipakai ya masih tentu aja kamera MIUI ya, seperti ini. Dan untuk kameranya ini aku cek di menu settingnya semuanya aman, tapi untuk kamera sound ini masih tetap bunyi. Tapi ya kayaknya sih nggak ada masalah ya. Bunyi apa enggak ya, saya ingatku sih bunyi. Oh enggak ya, berarti ini untuk kamera sound aman. Kemudian save to SD card ini juga aman. Kemudian timestamp, watermark ini semua aman. Terus untuk fingerprint shooter juga berfungsi dengan normal. Kemudian untuk video ini pun juga sama, sudah ada image stabilization. Terus untuk video quality-nya juga sudah support 60 fps. Terus yang lebih asik lagi di bagian slow mo ini berfungsi juga, cuman slow mo-nya agak gelap ya. Satu-satunya kendala di kamera adalah panorama. Jadi untuk panorama ini kalau kita klik dia bakalan force close langsung. Untuk menu settingnya di bagian SIM card dan mobile network kita cek dulu ya. Preferred network tipe cuma ada 3 pilihan. Kemudian untuk yang lain kayak connection dan sharing, aku nggak tahu ini bisa buat sharing VPN apa enggak. Yang jelas untuk menunya kayak gitu ya. Terus untuk lock screen masih tetap sama kayak biasanya, nggak ada yang beda sama MIUI biasanya. Double tap to wake aku tes aman, nggak ada kendala. Untuk fingerprint juga aman. Di menu display agak terbatas ya untuk fitur-fiturnya, dan kayaknya sih aman-aman aja. Cuman untuk font di sini waktu aku mau ganti ke font andalanku ada keterangan kayak gini, dan ini untuk fontnya kayaknya nggak bisa kita ganti deh. Untuk fontnya semuanya kayak gini ya. Terus untuk sound masih tetap sama kayak biasa, di bagian paling bawah ada ini sound enhancer-nya. Kemudian di bagian notifikasi ini sebaiknya kalian matiin pada grup notifikasi ini, nggak usah diaktifin ya, di off aja, atau ya terserah sih. Soalnya nanti bakal muncul di area sini, kalau dihidupin itu bakal muncul apa ya, nggak terlalu berguna menurutku. Kemudian di bagian home screen kayak gini tampilannya. Untuk app drawernya seperti ini ya, menurutku standar. Dan yang nggak aku suka di bagian ini, aku sudah hidupin show memory status ya. Di sini sudah aku hidupin, dan seharusnya kalau ini sudah aktif, waktu kita pilih di tombol recent tampilan tulisan seperti ini, harusnya di bagian sini kan ada shortcut buat hapus sampah dan sebagainya itu ya, tapi di sini nggak ada. Kemudian kendalanya lagi kalau kita aktifin use new control center-nya ini. Jadi di bagian control center kita nggak bisa lihat data penggunaan ya. Di sini kan ada use today, ini kalau kita klik, walaupun kita sudah aktifin, dia nggak bisa munculin penggunaan data kita selama 1 hari ini. Jadi ini tetap 0 terus guys. Kemudian di bagian aplikasinya hampir lupa, nggak ada Mi Video ya. Untuk Mi Video yang ini aku install sendiri guys. Jadi kalian harus install sendiri buat putar video atau nebeng ke aplikasi lain kayak semacam apa ya, DU Recorder, pokoknya yang berkaitan sama video gitu. Di sini untuk Magis-nya yang aku pakai Magis versi 23.0 ya. Enggak sengaja nggak aku perbarui karena aku rasa lebih stabil yang ini. Di bagian safety netnya waktu dicek cuma kecentang 1 tadinya ya, tadinya cuma kecentang 1 doang.
tapi lambat laun nggak tahu kenapa setelah Play Store-nya ini update, kalau kita cek di bagian setting terus paling bawah ini tadinya not certified ya, tadinya not certified, belum tersertifikasi, tapi nggak tahu kenapa setelah update otomatis gitu ternyata sudah certified dan safety netnya tadi bisa kecentang semua seperti ini. Untuk kendalanya di custom ROM ini yang bikin beda itu ya yang pertama itu tadi soal flashingnya. Jadi setelah flashing ROM-nya terus flashing Magis, ini opsional untuk Magisnya. Nanti untuk booting pertama kalian biarin aja dulu selama kurang lebih ya antara 6-10 menit. Kemudian kalau sudah kalian balik lagi ke recovery, kemudian di flash gapsnya. Untuk gaps yang aku pakai di sini nickgap yang basic ya. Sebenarnya dapat rekomendasi pakai nickgap yang core, tapi di sini aku punya yang basic, jadi aku pakai basic dan ternyata masih tetap bisa muncul seperti ini, masih bisa lah pakai basic. Kemudian untuk hasil skor Antutu dapatnya menurutku lumayan 164.000 sekian. Kalau dibandingin sama rata-ratanya kan dapat 154 ya sebenarnya untuk rata-rata wired ini normalnya, tapi ini dapat 164 jadi udah naik 10.000. Untuk rinciannya seperti ini dan untuk suhunya nyampe 42 derajat celcius, jadi lumayan hangat. Kemudian untuk hasil CPU throttlingnya hasilnya seperti ini. Oh iya, dari tadi belum aku tunjukin kernel yang dipakai ya, tapi cuman tertulis di situ tadi pakai Diageo, dan kita cek di sini dengan kernel bawaannya itu Diageo versi 16 yang 4.4. kalau dipakai buat main game ya namanya MIUI ya pasti agak kerasa berat, jauh lebih mending pakai AOSP kalau untuk gaming. Tapi kalau misalkan buat sehari-hari, buat daily, aku rasa ini masih bisa diandalkan karena kameranya kan booknya cuma di panorama doang. Ya wis, gitu aja dulu, makasih sudah nonton, kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.